Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel dakwah Islam pencerahan. Pencerahan sinar Islam yang kian hari kian bertambah buram dan kusam oleh TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Inilah yang membuat sinar Islam tidak cemerlang seperti pada awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sobat-sobat, kali ini kita ingin membahas mengenai 3 hal ini, yaitu tahyul, bid'ah, dan khurafat. Karena 3 hal ini sangat berbahaya, ya, yang menyebabkan kita umat Islam sesat dan musyrik. Tahayul, sobat-sobat. Tahayul adalah keyakinan, kepercayaan bahwa makhluk ciptaan Allah, benda-benda bisa mempengaruhi nasib manusia. Sebagai contoh, kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, orang akan mengatakan, "Oh ya, nanti akan ada tamu. Jangan duduk di atas meja. Nanti banyak utang. Jangan duduk di depan pintu. Nanti urung dilamar." Kalau ada sesuatu yang jatuh, katakanlah gelas pecah, orang berpikir akan ada musibah. Dan ini tahyul. Sebenarnya, ya duduk di atas meja ya memang tidak sopan. Duduk di depan pintu menghalangi jalan. Nah, sedangkan kupu-kupu maupun gelas yang pecah tidak bisa mempengaruhi nasib manusia. Hanya Allah yang bisa mempengaruhi dan menentukan nasib manusia. Termasuk percaya dengan zodiak, dengan bintang. Ada bintang Capricorn, Aquarius, Pisces, Gemini, Virgo, dan seterusnya. Bid'ah. Nah, inilah bid'ah ini melakukan amalan ibadah, amal ibadah, tetapi amal ibadah tersebut tidak ada dalilnya di Al-Quran, tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad, tidak dicontohkan. Bid'ah ini kalau sudah tertanam di dalam hati seorang, kalau sudah sering melakukan amal ibadah yang bid'ah, akan sulit untuk dikembalikan ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah dan Rasul-Nya. Karena pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, merasa yang dibuatnya baik, yang dilakukannya adalah baik, sehingga sulit untuk diajak kembali kepada jalan yang benar. Di samping itu, setan menampakkan perbuatannya yang justru bermaksiat kepada Allah terasa indah, terasa baik. Apalagi dia sudah merasakan keuntungan-keuntungan secara
ekonomi, dan sosial, makin sulit perbuatan bid'ah ini akan ditinggalkannya. Kenapa tidak boleh ada amalan yang tidak ada dalilnya dan contohnya dari Nabi Muhammad? Karena dengan diturunkannya surat Al-Maidah ayat 3, maka misi dakwah Nabi Muhammad selesai. Dengan perkataan Allah, sudah kusempurnakan agamamu, kucukupkan nikmatku, dan aku redo Islam menjadi agamamu. Jadi selesai, risalah Islam selesai. Ditambah dengan sabda Rasulullah bahwa sudah kutinggalkan 2 perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya jika mengikuti 2 perkara tersebut, yaitu kitabullah dan sunnahku, Al-Quran dan contohku. Jadi jika ada yang melakukan ibadah, amal ibadah setelah ini, dan itu tidak ada dalil dan contohnya dari Nabi Muhammad, dia tertolak. Nabi Muhammad juga menegaskan, barang siapa melakukan amal ibadah dan bukan dari bagian kami, bukan dari kami, maka dia tertolak. Berbeda dengan masalah keduniaan. Kalau masalah ibadah, harus ada dalil yang memerintahkan melakukan ibadah tersebut. Kalau tidak ada dalilnya, maka ibadah tersebut bid'ah dan tertolak, dan orangnya yang melakukan sesat. Sedangkan masalah keduniaan, semuanya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Zaman Nabi belum ada medsos, YouTube, Facebook, komputer, internet, belum ada. Dan ini bukan bid'ah. Ini tidak termasuk bid'ah yang dikatakan oleh Nabi sesat. Ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sobat-sobat, apakah hurafat? Hurafat ini ya bermuara pada animisme dan dinamisme. Animisme percaya kepada roh-roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme meyakini, percaya bahwa benda-benda memiliki kesaktian, memiliki kekuatan gaib. Contohnya kuburan-kuburan keramat, keris-keris pusaka. Sehingga mereka meyakini hal-hal tersebut bisa mempengaruhi nasibnya. Bahkan ada yang meminta berkah kepada kuburan. Inilah yang dinamakan hurafat. Tahayul, bid'ah, hurafat akan membuat yang melakukan jauh dari Allah justru dekat kepada setan. Maka sobat-sobat, ketiga hal ini harus kita jauhi dengan mengembalikan kepada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat. Nasrum minal fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.